Iya, pastinya untuk jemaah haji sudah senantiasa kita ingatkan dari awal. Jadi kami di Puskes Haji ini ada kegiatan pembinaan kesehatan sebelum jemaah dipanggil untuk melunasi, gitu ya. Istilahnya di masa pembinaan kesehatan itu kita sudah berikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan berupa penerangan bagi mereka bagaimana nanti kondisi di Arab Saudi seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Dan seperti tahun kemarin barangkali tidak jauh berbeda cuacanya, hanya mungkin sedikit sejuk dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu di masa Arafah itu suhunya bisa mencapai 45 bahkan 48 derajat ya. Masa Arafah itu sangat panas sekali. Dan tahun ini mudah-mudahan sudah turun sedikit tapi juga masih relatif panas dibandingkan cuaca di Indonesia. Ya, oleh karena itu yang kami ingatkan kepada seluruh jemaah haji, sedapat mungkin janganlah beraktivitas di luar hotelnya di waktu siang hari. Ya, kalau pengen keluar dari hotel malam hari saja lah, yang udaranya sudah sejuk gitu kan. Dan kalaupun misalnya mereka ingin atau barangkali ada keperluan yang mendesak mereka harus keluar dari hotel, maka jangan lupa menggunakan alat pelindung diri yang sudah disiapkan ya, baik yang kami bekali di tas-tas jemaah haji itu ada kami bekali dengan obat dan perbekalan kesehatan, diantaranya di situ ada masker. Nah, ada masker, kemudian ada apa namanya botol untuk semprotan air jika mereka keluar nanti supaya bisa disemprotkan ke wajah atau tubuhnya ketika mulai kering, dan juga jangan lupa minum air secara cukup gitu ya, minimal 2 liter per hari gitu kan. Dan kalau misalnya apa namanya bersedia gitu lebih bagus kalau setiap hari mereka juga minum oralit gitu. Jadi masukkanlah oralit, sudah kita bekali juga di apa namanya tas obat yang kami berikan kepada jemaah haji ada 10 saset. Nanti setelah sampai di Arab Saudi bisa minta kembali kepada teman-teman petugas kesehatan mereka yang mendampingi, sudah kami sediakan juga untuk kebutuhan selama 40 hari per jemaah itu insya Allah cukup. Itu nanti kita minta kalau bisa setiap hari. Kalau tidak bisa, minimal setelah mereka beraktivitas dari luar itu diminumlah apa oral itu ya. Oke, Pak Liuk, emang memang setiap tahun jamaah haji selalu dipersiapkan lengkap seperti oralit juga setiap tahun selalu diberikan atau baru tahun ini aja nih Pak? Enggak, sudah sejak Hmm. sejak mungkin kira-kira sudah kita galakan sejak tahun 2023 kemarin. Oke, baik. Ya, iya. Emang kalau cuaca sendiri nih Pak, khususnya untuk para jemaah haji yang memang belum berangkat nih ya ke sana, apakah memang perubahan cuacanya cukup ekstrim di sana atau seperti apa, dan kira-kira persiapan apa yang perlu dilakukan nih untuk jemaah haji yang memang belum, yang baru akan berangkat ke sana nih Pak? Ya. Jadi kalau yang ekstrim itu biasanya di kota Madinah tuh. Jadi Hmm. dia kalau panas itu bisa sampai panas sekali gitu ya. Suhunya katakan sekarang rata-rata 41 misalnya, itu bisa jam 10 jam 11 itu suhunya bisa mencapai 43 ataupun mungkin sampai Hmm. lebih gitu kan. Bahkan jam 2 siang juga masih meningkat lagi. Tapi nanti di saat sekitar jam 1 malam, jam 2 malam atau subuh itu sangat dingin. Jadi Oh, sangat baik. ekstrim. Nah, kondisi ini yang suka membuat apa namanya kulit kita pecah-pecah tuh di kaki atau mungkin di bibir biasanya seringnya gitu kan. Oleh karena itu yang kita ingatkan supaya jemaah haji juga menjaga kelembaban kulitnya. Kalau bibir mungkin bisa pakai lip balm atau mungkin diolesin madu misalnya ya, setelah mandi gitu diolesin madu bisa juga bisa, atau apa namanya vaselin yang untuk bibir itu